Mbak, Hormat Dia kepada tegas ibu sama itu dia. harus. Iya, mengerti. Saya Wajib, mengerti. ya. Wajib. Hanya gini, komitmen yang dibuat oleh Ica kepada kamu sebelum menikah itu sudah pasti. Dan kamu ibaratnya sudah tanda tangan kontrak, itu udah kontrak mati loh. Iya Mbak Dian. Iya kan? Iya. Nah, sekarang tiba-tiba kamu mau berubah hanya karena ada pilihan. Kamu nggak pernah diskusikan dulu sama ibu kamu permintaan Ica waktu itu? Sebenarnya pernah. saya nggak berubah Mbak Nggak Dian. pernah Mbak Ita. Cuman dari sini yang terlalu mendesak untuk segera Oh, punya kok cucu. Gimana sih? Kok tidak bilang? Mbak, Apa, sabar Tati? dong, Mbak. Sabar. Eh, Ibu juga sabar. ini dua keluarga. Oke, duduk. Saya tahu Anda pada saat mereka menikah 2 tahun lalu adalah sudah komit untuk menjadi satu keluarga besar. Iya, betul. Bicara kembali lagi soal anak, Ibu, berarti ini kakaknya Anto? Ya, Iya, kakak ya, kandungnya. belum menikah. Belum. Kenapa bukan kakaknya Anto aja yang dicarikan jodoh, Bu? Iya, iya. Bukan jodoh. Nggak tahu. Tuhan yang menentukan. Tapi Nah, kok ini memang sudah. Baik, saya akan mengutip kata-kata Ibu sendiri. Jodoh Tuhan yang menentukan. Jodohnya Anto sudah dikasih sama Tuhan, yaitu Ica. Kenapa Ibu cariin yang baru lagi? Kalau mau Bener. cucu, cariin jodoh aja buat kakaknya Anto. Bagaimana? Oke, advisor kita, Bu Rey. Ibu dari keluarga Ningrat. Kami sangat mengerti permohonan ibu yang sangat penting sekali mengenai keturunan. Perkawinan dari putranda, satu-satunya Anto, baru 2 tahun. Ya Bu. Tetapi ehonya ibu itu lebih dari segala-galanya. Kekurangan dari Ica. Bahwa dahulu dia itu ya Punya mengikuti masalah-masalah, dia mau tebus kepada ayahandanya yang telah almarhum. Satu pekerjaan, satu pemikiran dari anaknya yang putri yang namanya Ica itu sebetulnya indah sekali. Kita hargai. Kita menghargai niat baik menebus. Ibu lagi sibuk. Dengar tuh Bu. Ibu Biar Reng, terang pikirannya, saya Bu. memang tidak tahu ya. Mantu saya ini kalau memang dia latar belakangnya pernah narkoba. Apa mungkin sekarang Ica? Kamu apa mandul? Ibu jangan gitu dong. Ada saya nggak mandul. Dia hanya udah mandul. Dia kok ada kan barang ngomong ya. Sabar. Dijaga, Bu. Sabar Ibu. Sabar dulu Ibu. Setahun lagi kuliah dia. Dulu, Mbak. Jangan nuduh saya ya. Malu Ibu. Sabar. Sabar. Bisa wanita gua kalau ibu yang ini siapa ini? Kamu kalau belain dia terus itu. Belain ini anak saya. Anto kamu nggak bohong. Orang tua mata-mata aja kita. Keluarganya Ica, tolong sebentar ya. Apapun yang dikatakan oleh lawan itu keluarga Ningrat. Tolong diem aja dulu. Win, Saya tuh jadi heran ya sama ibunya Anto ya. Coba ibu kan punya seorang putri ya Bu ya. Kalau misalnya putri ibu, kakaknya Anto itu sudah menjadi istri seseorang ya. Kemudian diperlakukan seperti itu oleh ibu mertuanya. Kira-kira perasaan ibu gimana ya Bu? Ibu, masalah mereka ini menikah ini saya memang dari dua awal tidak merestui. Tidak merestui pernikahan mereka. Tapi kalau mereka sudah jodoh, saya restui. Tapi yang satu ini walaupun mantu saya Ari pegawai negeri dan ingin mencapai sarjana. Tapi tolong berikan cucu karena saya ini udah tua Ibu, udah tua. Saya tahu Bu. Dan kita masih bersama dengan Ica dan Anto. Nah, Ica dan Anto ini sebenarnya adalah keluarga baru ya. Baru 2 tahun menikah, harmonis, menyenangkan. Antonya ganteng, Icanya cantik. Hanya problemnya adalah komitmen awal. Mereka sebelum menikah adalah Ica akan menyelesaikan kuliahnya dulu dan mengejar karir sebelum mereka memiliki anak. Namun, ternyata keluarga Anto menginginkan cucu lebih cepat dari schedule yang sudah dibuat oleh Ica dan Anto. dengan alasan juga masuk akal. Ya. Ya. Tapi persoalan paling besar adalah Anto yang dianggap pelin-pelan. Ya, antara sayang kepada istri tapi juga harus patuh kepada ibu. Mengingat surga dari telapak kaki ibu. Surga anak.
surganya anak. Kalau Tapi ibu surga, yang bagaimana dulu loh Mbak Dian. Tidak semua ibu punya surga di telapak Setuju. kakinya. Oke, ini sebenarnya adalah persoalan yang dihadapi oleh Ica dan Anto dan keluarga. Jadi bukan perseteruan antara suami dan istri ya, justru. Ya, ini cukup menarik juga sih. Hanya saja kurang tegasnya Anto secara tidak langsung justru menyakiti perasaan dari Ica. Apalagi keluarga Anto, ibu secara sengaja sudah menyiapkan calon pengganti untuk Ica. itu yang dianggap Kalau Ica sampai Ica keterlaluan tidak dan mau Ica memberikan akhirnya menyerah berpisah aja Ya, katanya. Tapi kalau saya nggak ada terlalu di- berlebihan, Cak. Gara-gara begitu aja minta berpisah. Saya rasa itu sudah kurang etis, Mas Helmi. Ya, saya setuju sih. Tapi Iya, saya Mbak nggak boleh Dian. bilang setuju. Sekarang posisinya saya masih menjadi istrinya Mas Anto. Saya masih hidup, Bu. Tapi Ibu sudah tega mencarikan wanita lain untuk menjadikan pengganti saya. Saya ini masih jadi istrinya Mas Anto. Ica, ibu tidak minta macam-macam hargoe ya. Ibu cuma minta cucu itu aja. Sekarang ibu ini sendiri. Bagaimana kalau nanti ibu tidak ada? Siapa yang mau belain Ica ini? Coba Ica mesti ngerti. Itu Siapa harus yang mesti bagaimana? belain? Ibu ikhlaskan. Ibu restui. Mbak, jangan ngomong egois-egois Ibu juga lepas dong. egois karir. Tapi begini jadi nggak tadi nggak ngerti-ngerti ya Ibu ya. Tinggal diam, setahun Ibu, lagi dan diam. selesai kuliah baru dia mau punya anak. Ini Mbak, belum cerai, Di Bu. mana-mana banyak anak yang mahasiswa. Mbak, dengerin. Jangan disamain semua, jangan disamain semua. Coba samain kasih apa pilihan. ibu? Ibu ngerti. Ibu siapa? Eh, Siapa? saya, Apa? saya, Ini siapa? Ini mama Saya saya. ibunya. Ya ini saya juga mamanya. Stop. Oke, kita bicara sebaiknya bergantian supaya bisa mengerti satu sama lain. Ya udah, stop. Bisa Oke. nggak kakaknya Ica Ya, agak Mbak. slow down dikit. Tenang. Coba tarik napas, buang napas yang santai. Sabar ya. Yang saya bingung, Ini kecil tapi suara itu cabai rawit namanya. Saya sakit Mas Helmi, ada saya dituduh. Iya memang. Sing sabar, Mbak Sing ya. sabar ya, Mbak. Disayang Sing Gusti Allah. sabar. Oke, Gak pantas banget kok. Nari begitu kan gak pantas banget. oke, enggak. Orang nari gitu tuh kecil. Ini gede banget ya. Masih juga. Ya, hanya satu nih dari tadi ya. Dari semua perseteruan saya hanya mendengar suara Ica, ibu, dan keluarga. Anto Tapi saya nggak pernah dengar suaranya Anto. Anto, ada yang mau disampaikan? Coba, sekarang saya mau dengar suaranya Anto. Yang lain diam ya. Kalau Ganteng loh bicara Anto. juga berarti nggak bisa bahasa Indonesia. Anto, coba sampaikan pendapat kamu. Dari tadi saya nggak dengar loh suara kamu. Maaf Mbak Dian, kalau saya pribadi saya setuju Setuju sama siapa? untuk karirnya Ica dulu. Cuman dari pihak keluarga kami, Saya bilang yang lain nggak boleh bicara. Saya mau dengar suaranya Anto Kalau nggak aja. langsung aja kita tanya. Inilah pertanyaan kami pertama sebenarnya, Toh. Ya. Oke. Karena Anda dinilai oleh Ica tuh Anda tuh pelin-pelan gitu kan. Apakah sebenarnya Anda setuju Ica mengejar karirnya dahulu? saya setuju Mas Helmi. Setuju. Setuju. Jadi Tapi dia memang dari- sudah minta izin Kamu nggak sama ngeliat kamu ibu dari mau sebelum dikiri karena nikah? langsung begitu? Justru itu Mas Helmi. Jadi sebenarnya saya setuju, tapi karena dari pihak keluarga saya, apalagi ibu itu sangat menghendaki cucu Mas Helmi. Jadi Jadi saya bingung. Satu sisi ini ibu saya, di sisi lain dia istri saya yang sangat cintai. Iya toh, seperti itu Mas Helmi, Mas Anto. Pelin-pelan, yang tidak pernah bisa tegas dia. oke, tunggu. Sabar. Tunggu. Stop. Time out. Kita dengarkan dulu jawaban Ica. Pertanyaan ini dilontarkan ke dia berapa hari lalu di kantor kami. Ini dia. Ini dia. Saya sengaja menunda kehamilan saya karena saya ingin mengejar kesempatan dalam berkarir. Suami saya juga tahu dan dia juga setuju dengan keinginan saya. Ya, Anto itu sebenarnya setuju tetapi dia ibunya Pelin-pelan. yang menuntut begitu. Toh, Iya. 50-50 atau gimana nih? Saya masih bingung Mas Helmi sebentar. Bingung gimana sih, Tok? Maksudnya gini. Kamu udah pendirian memang. Enggak, bukan. Sama apa? Bukan tidak punya pendirian. Mbak, Hormat Dia kepada tegas ibu sama itu dia. harus. iya, mengerti. Saya Wajib, mengerti. ya. Wajib. Hanya gini, komitmen yang dibuat oleh Ica kepada kamu sebelum menikah itu sudah pasti. Dan kamu ibaratnya sudah tanda tangan kontrak, itu udah kontrak mati loh. Iya Mbak Dian. Iya kan? Iya. Nah,
Sekarang tiba-tiba kamu mau berubah hanya karena ada pilihan. Kamu nggak pernah diskusikan dulu sama ibu kamu permintaan Ica waktu itu? Sebenarnya pernah. saya nggak berubah Mbak Gak Dia. pernah Mbak Ita. Cuman dari sini yang terlalu mendesak untuk segera Oh, punya kok cucu. Gimana sih, Kok tidak bilang-bilang sama kan ibu? Dia gimana? Bu, kalau saja perjanjian ini diungkapkan dari awal, Ibu setuju? Setuju apa nih? Gimana Mas? Maksudnya Mas Helmi apa? Kalau Bu, aku minta izin menikah sama Ica, katanya Ibu nggak setuju dari awal Memang ya? dari awal tidak setuju. Dan akhirnya disetujuin kenapa? Ya karena terpaksa. Terpaksa. Terpaksa karena saya cuma minta satu.